Oke, di video kali ini kita membahas lagi Infinix Note 40. Ya, kali ini kalian nggak salah dengar, ini Infinix Note 40. Padahal kita kemarin kan baru aja bahas penerusnya yaitu Infinix Note 50. Hanya saja dikarenakan dari kalian banyak banget yang request, Bang, tolong dong bahas buat update patch keamanan terbaru bulan Februari di Infinix Note 40. Ya udah, jadinya saya mau nggak mau saya buatin karena kebetulan masih ada buat unit Infinix Note 40-nya. Sebenarnya sih saya mau segera bikin apa aja sih perbedaan XOS 14 dan juga XOS 15, karena di Infinix Note 50 ini kan udah pakai XOS versi 15 ya kan. Nah, jadi lain waktu atau kemudian beberapa hari nantinya ya, tentu bakalan kita buatin apa aja sih perbedaan UI dari Infinix Note 40 dan juga Infinix Note 50. Ini spoilernya aja, jadi buat kalian biar gak ketinggalan videonya, kalian aktifin terlebih dahulu icon notifikasinya dan tentunya jangan lupa di subscribe biar saya makin semangat bikin video atau upload terus video-video terbaru di channel ini. Dan sekarang langsung aja mari kita bahas apa aja sih pembaruan di Infinix Note 40 buat patch bulan Februari ini. Ini ya, sebenarnya udah 2 hari kemarin ada update sistem atau patch keamanan di Infinix Note 40. Dan tentunya di pembaruan ini nggak terlalu banyak banget perubahannya karena buat sistemnya atau XOS-nya masih sama di 14.0.0, nggak ada peningkatan dari sistem XOS-nya. Android-nya juga masih utuh di Android versi 14. Dan tentunya saya ulangi bakalan banyak banget perubahan antara XOS 14 dan juga XOS 15. Jadi dari segi wallpaper ataupun buat sistem dan juga lain-lainnya ini masih sama semua, dan kita langsung bahas aja gimana sih buat performa di Infinix Note 40 setelah update sistem patch bulan Februari. Ini sebelum kita melakukan update yang terbaru atau ketika masih menggunakan patch bulan Januari kemarin, bisa kalian perhatiin CPU throttling-nya ada di 84%, dan setelah kita update sistem jadi kayak gini, jadi hijau semua ya, dapat CPU throttling di 92%. Tentu buat update kali ini CPU-nya makin stabil lagi dan juga makin adem karena terlihat hijau semua. Lalu gimana Bang buat Antutunya? Dan ini buat Antutu sebelum kita melakukan update sistem ada di 431 ribuan poin, dan setelah kita melakukan update sistem Antutunya sedikit menurun di 423 ribuan poin. Dan ini nggak terlalu masalah banget karena turunnya nggak terlalu signifikan. Yang penting buat CPU-nya makin adem dan juga makin stabil seperti yang kita lihatin sebelumnya. Dan sekarang ini langsung aja mari kita mulai gaming test atau lihat gimana sih performanya. Dan ini buat setup sebelum kita mulai gaming testnya, cuman pakai konektivitas WiFi, pakai mode pesawat atau lebih tepatnya nggak ada kartu SIM yang deteksi, Bluetooth, GPS dan juga NFC off. Kemudian aktif Hello AI-nya di sini nyala. Buat game space-nya masih utuh, nggak ada yang tambahin dan juga nggak ada yang dikurangin. Lalu kita mainnya ini di mode rank. Kita mainnya di settingan rata kanan. Langsung aja mari kita mulai buat gameplaynya. Nanti kita lihatin aja buat FPS, suhu dan juga penurunan baterai. Ini baterainya ada di 52%. Bisa kalian perhatiin ya, baterai ada di 52%. Dan timer udah kita mulai. Oke, ini kita udah ada setengah permainan ya, dan dari tadi buat main game tuh kerasa enak, lancar, mulus, gak ada lag ataupun kendala sedikit pun. Bahkan buat FPS-nya ini tergolong cukup stabil, hanya saja ketika kita lagi war, ini langsung frame drop ada di kisaran 60, kadang turun juga buat FPS-nya. Maksudnya bisa ada di kisaran 50 FPS kalau lagi war, lagi ngumpul semua gitu. Dan ingat ya, kita mainnya kan ini nggak pakai mode performa. Nanti kita liatin satu kali lagi kalau pakai mode performa gimana. Suhu sama baterainya nanti juga gimana setelah melakukan update sistem. Kalau buat suhu sih ini cuman sedikit anget. Akhirnya udah selesai juga, langsung kita cek buat suhunya. Di akhir permainan sih agak sedikit anget ya, kita cek aja ini nih. Nah, suhunya ada di 41, masih standar normal. Suhu backover ini 40, kadang di 39, naik turunnya 40 ya. Dan kita liatin buat baterainya tadi ada di 52% waktu pertama kali kita mulai gamenya. Sekarang ini ada di 46%, jadi kerasa agak lebih boros dibanding sebelumnya nih. Atau emang kalau ada di kisaran 50% ke bawah, itu buat konsumsi dayanya lebih ngebut dibanding di atas 60%. Kalian drop aja ya nanti di kolom komentar. Dan konsumsi segitu tuh kita pakai buat permainan selama 18 menit. Dan ini buat hasil dari FPS real time-nya rata-rata dapat di 84 FPS, dan ini buat FPS-nya tergolong oke banget ya. Ini waktu lagi war tadi tentunya ada beberapa frame drop dan ini masih sangat playable banget. Buat FPS ini menurutku masih sangat oke banget.
Sekarang kita lanjut buat match yang kedua. Kita mau aktifin buat mode performanya. Dan ini settingannya masih sama. Oke, buat match kedua langsung kita mulai. Ingat ya, mode performa udah diaktifin dan kita mulai buat gamenya. Kita lihat gimana buat suhunya sama FPS-nya nanti. Kira-kira ada frame drop atau enggak kalau lagi war, lagi ngumpul semua. Kalau tadi kan bisa drop di kisaran 60, kadang di bawah 60 ya. Dan kita lihat aja nanti gimana buat hasil dari gameplay match kedua Mobile Legends setelah update sistem patch bulan Februari Infinix Note 40. Match kedua masih sama aja. Buat suhunya menurutku malah lebih agak mendingan ya, lebih agak ademan dibanding sebelumnya. Dan ini buat FPS kalau lagi war ini masih lebih aman pada mode performa. Jadi kalau menurutku sekarang ini nih ya, dan emang gamenya belum selesai sih, ini mendingan kalian aktifin aja buat mode performanya, karena buat sementara ini buat suhunya masih lebih adem di tangan atau mungkin ya sama aja. Dan buat FPS kalau lagi war ini lebih kerasa sedikit lebih optimal, lebih stabil dibanding kalau nggak pakai mode performa. Dan kita mau lanjut main terlebih dahulu karena ini kebetulan dapat tim yang kurang kompak ya. Jadinya ya kayak gini, kemungkinan kalahnya sangat besar sekali. Nah ya kan, Hanzo-nya aja nggak bisa main, parah. Nah, ini bentar lagi selesai dan akhirnya selesai juga. Kita cek terlebih dahulu suhu layarnya. Ini ada di 41, jadi suhunya nggak terlalu jauh berbeda dengan tanpa mode performa. Back cover juga sama, malah ini sedikit lebih adem ya, 3839, sebelumnya kan 3940. Sekarang kita lihat buat sisa baterainya. Ini sisa baterai dari 52%, sekarang tinggal 37%, dan kita pakai selama 46 menit. Kalau menurut pendapat saya, ini buat konsumsi dari baterainya sedikit agak boros dibanding sebelum kita melakukan update sistem. Dan ini buat hasil dari FPS real time-nya, ini rata-rata dapat di 85 FPS. Ini buat settingan grafis game PUBG Mobile, kita mainnya di Smooth Ultra. Dan tentunya buat gironya kita bikin always on. Lalu buat mode performanya kita nonaktifin. Oke, langsung aja mari kita mulai buat gameplaynya. Oke, barusan selesai, langsung kita cek buat suhunya. Ini suhunya adem banget ya, di 37,7, suhu back cover 3637. Dan udah dipakai selama 1 jam lebih 2 menit, hampir 1 jam lebih 3 menit. Dan baterai yang tersisa ini masih ada di 33% dari baterai 52%. Dan ini buat FPS yang kita dapetin, rata-rata dapat di 35. Dan ini buat FPS selama permainan atau grafisnya, ini tentu tergolong sangat stabil dan juga oke banget. Dan tentu buat suhunya ini jauh lebih adem dibanding main 90 FPS di game Mobile Legends. Jadi menurutku buat update kali ini sih kayaknya ya yang kerasa perubahan atau penurunannya itu di bagian konsumsi di baterainya yang menurutku agak sedikit lebih boros dibanding sebelumnya. Ini mungkin firasat saya aja karena kita ngetesnya kan nggak benar-benar 100%. Dan tadi baterainya ada di 52%. Dan buat kalian sendiri yang udah nyoba updatean kali ini gimana nih? Buat suhu dan juga baterainya kira-kira sama dengan yang saya punya atau enggak? Drop aja ya di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.